duduknya satu mas. Terlaluan, emang ini warung kopi. Gila, ini bukan bartender, ini DJ, men. Ini kok masa DJ di dapur sih? Kan DJ biasa begini, cik-cik tempatnya di mana aja. Alatnya mana? Nih, piringan hitam. Apa kabar, Bin? Gelo. Bukan itu alatnya. DJ begitu kan? Soalnya Kevin Julio kalau tahu katanya lo lagi sering nge-DJ sekarang, ya bener ya? Tahun kemarin sih. Tapi udah tahun ini lagi prefer film aja sebenarnya. Lagi bawa mau DJ lagi. Oh, itu gimana ceritanya awalnya bisa tiba-tiba jadi DJ? Jadi awal sebenarnya emang tertarik karena emang kan banyak banget event-event di Jakarta ya, maksudnya event-event yang DJ kayak gitu. Betul, ya. party ya kan? Iya, kalau misalnya contohnya kayak kemarin ada Martin Garrix lah, Skrillex yang datang ke sini. Emang gue suka dengan performance mereka, dengan lagu. Skrillex, DJ favorit Skrillex. Skrillex dan Andy Flow ya, yang Jack Q sekarang kan itu keren banget. Dan mereka emang kalau perform keren banget sih gitu. Dan selain itu lagunya juga keren-keren banget ya kan. Suka perform juga tuh? Waktu itu udah sempat perform bareng sama teman gue. Serius Iya. gignya juga? Apa? Udah main? Udah main, sempat main ke luar kota, ke Kupang, ke Bali. Udah sempat main di sana dengan crowd yang lumayan oke sih gitu. Mereka namanya DJ Kev? Waktu itu masih partner aja sih, jadi gue sama teman gue gitu loh, jadi back to back lah sih. Tapi nyokap ngarang nggak sih? Lo kan deket banget sama nyokap tuh? Kebetulan enggak sih nyokap. Serius? Kadang-kadang kalau misalnya emang gue lagi keluar kota kayak gitu, nyokap ikut tuh. Nemenin juga? Nemenin dong. Biasanya kalau nge-DJ gitu kan yang datang tuh ada cowok, ada cewek gitu. Suka ada yang godain gitu nggak sih? Cewek-cewek? Ada lah ya, beberapa lah ya. Serius? Nggak godain sih, kan gue juga di atas stage kan. Jadi cuman ya palingnya gitu. Ada yang lempar daleman juga. Tapi cowok yang lempar. Kalau bisa lagi main gitu, lo suka bawa ajak cewek lagi juga? Waktu itu sempat bawa juga. Kemarin kan gue sempat ulang tahun di Jakarta, maksudnya ya gue ngebuat event di Jakarta. Ada di salah satu klub gitulah. Jadi itu emang semua teman-teman gue datang, berikut sama cewek gue juga gue undang gitu loh pastinya. Gitu. Jadi gue sekali main. Nggak komplain, nggak jealous? Enggak sih, dia gitu support kan? aja sih ya, support aja karena maksudnya gue tuh emang bukan buat main-main ya. Sebenarnya kalau apapun yang gue niatin tuh gue buat serius gitu. Siap, oke. Gue mau ngobrol lebih banyak lagi nih sama lo. Kita pindah ke sana dulu kali ya? Siap. Tempatnya lebih seru kayak di sana. Oke, yuk. Evin. Enak nih di luar nih. Sini suasananya kan kayak di mana gitu. Ya, outdoor ya, enak ya. Batu Pang. Vin, waktu itu kan cukup panjang tuh sinetron yang lo ikutin tuh yang genteng-genteng tetangga ya. Sekarang udah bungkus ya, Pak? Berapa lama tuh? Setahun lebih sih. Setahun lebih. Sempat yang pertama 400 episode, yang kedua 50 episode. Jadi sekarang lagi mau ngerjain apa nih? Lagi prefer ke film aja setahun ini. Mau fokus mau film? Fokus mau film, ya kalau misalnya emang ada stripping lagi tapi jam kerjanya enak gitu ya, nggak apa-apa gitu. Nggak masalah ya, ambil juga ya. Nah, kalau misalnya nih, orang-orang pengen tahu Kevin Julio siapa sih sebenarnya, orangnya, hobinya ngapain sih kalau dia lagi nggak syuting? untuk sekarang sih emang lagi motoran terus ya, Mas. Motoran? Lagi motoran sih. Lagi seneng sama motor, jadi emang setiap minggunya gitu ya, paling kalau misalnya emang lagi stripping gitu, terus minggu pagi ada waktu atau ya hari minggu lah pokoknya, kalau nggak pagi ya sore gitu, atau nggak night ride juga gitu. Yang penting dalam seminggu sekali tuh bisa riding tuh udah enak gitu, nggak tahu, refreshing aja. Itu pakai motor sport, motor gede, motor dandy mungkin atau motor besar, motor gede. Motor gede. Nah, gue pengen banget tuh tahu enaknya di mana sih pakai motor gede gitu. Oke. Terusin pesanan saya. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Oke. Oh iya. Favorit di sini ya. Imut banget warnanya. Ya, Mbak. Warnanya Tosca. Tosca gitu. Gimana? Enaknya di mana? Bisa dibilang kalau gue sendiri itu cita-cita banget sih dari dulu. Gue pengen banget punya motor itu karena ya dengan cc-nya yang besar gitu, dan pingin banget dari dulu emang punya motor itu gitu loh. Dan akhirnya sampai pada akhirnya gue kesampaian untuk beli, tapi itu dibeliin sama almarhum. Warung bokap ya kan. Jadi kan emang setelah bokap beliin itu 3 hari bokap
Loveway tinggal ya. Gitu loh. Jadi tambah ada istrinya aja tuh motornya kan, tambah ada story-nya gitu ya. Wah, lo sayang banget tuh motornya. Wah gila sih ya, gue gak akan jual sampai gue gak ada pun juga, gue gak akan jual sih. Gue udah ngomong sama nyokap gitu ya, jangan dijual sih. Tapi lo ikut klub gitu? Klub sih enggak sih sebenarnya ya. Jadi bisa dibilang dengan klub ya, keluarga sih. Oke, family ya. Ada brotherhood ya kan? Ada namanya trup. Oh. Trup industri namanya. Jadi emang itu khusus buat emang anak Triumph sih di situ. Oke. Gitu. Tapi kumpul-kumpul juga. Kumpulnya lagi kumpul sama mereka bareng sama Omes. Oh, Omes juga. Sama si Tara juga ya, loh masalah. Pakai scrambler juga nih. Ya, dia baru masuk, dia baru beli motornya si Omes itu kan. Gue pengen banget naik gitu, cuman tinggi banget gue. Gila. Enggak lah, kalau belok nggak nyampe. Katanya Sheila itu adalah kesuksesan lo menjalin chinlock. Sih. Bener gak? Menjalin cinlok. Iya, itu hasil chinlock. Bener gak sih? Bisa dibilang nggak cinlok ya sebenarnya. Nggak tahu ya. Kenalnya? Gue pernah sinetron bareng sama dia beberapa kali. Jadi sinetron gue yang pertama ini adalah ya. Gue ngeliat dia kayak biasa aja sebenarnya. Maksudnya kayak ya udahlah teman gitu loh, teman dan nggak juga. Ya dia ada pacar juga. Waktu itu gue juga ada pacar. Terus kayak udah punya pacar ngelirik cewek lain loh. Apa? Udah punya pacar. Abis ini akan ada cerita bagaimana Kevin Julio dengan Sheila. Udah gitu juga katanya apakah dia mau menuju ke hubungan yang lebih serius atau enggak, atau mungkin ya sekedar jangan cuma ngisi waktu aja. Jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Tapi kalau untuk urusan percintaan gimana? Lo termasuk orang yang menjalani Kevin Julio. Gue tuh seneng banget dan gue pengen banget sebenarnya bisa punya pengalaman kayak naik motor sendiri atau nggak kumpul touring bareng sama teman-teman. Udah gitu ya ngurus motor. Lo termasuk ngurus motor lo sendiri juga? Iya. Tapi kadang-kadang juga emang suka ditaruh di garasinya ada. Di garasinya juga ada bengkelnya gitu. Tapi kalau untuk urusan percintaan gimana? Lo termasuk orang yang menjalani itu dengan serius? Lo urusin, artinya gini, kayak weekend gue udah harus siapin waktu buat dia. Kita kan sama-sama emang kerja juga kan, ini kan mesin. Ya kalau emang ada waktu kosong dan kalau misalnya emang ya istilahnya kayak dia misalnya lagi break shooting, dia nyamperin aku ke lokasi. Kalau misalnya dia lagi break shooting, gue yang nyamperin gitu loh. Maksudnya kayak gantian aja sih. Kalau misalnya emang ada waktu full kosong seharian, kita nonton. Nah biasanya apa tuh kalau lagi dia kosong, lo kosong, kemana ya? Kalau kita sih gila kepo parah gue. Kita sih orangnya nyantai banget sih. Yang penting ketemu, nongkrong bareng, ngopi, nonton, berbagi pengalaman. Asik, sedap. Waktu itu gimana ceritanya pengalaman waktu pertama kali ngedeketin Sheila? Apa yang bikin lo ngerasa wah gue pengen pacaran nih sama orang ini? Gimana ceritanya sih? Jadi awalnya sebenarnya kayak ya di satu sinetron itu bukan nggak tahu deh cinlok ya nggak tahu deh gue. Tapi yang pasti kayak kok dia nih lama-lama dilihatnya lucu gitu ya. Meskipun pertamanya sebenarnya kayak dia kan orang Bogor ya. Sundanya Sunda banget gitu. Nggak apa-apa, saya juga orang Sunda. Orang Cimahi. Kalau ngobrol Sundaan dong? Enggak, malah justru gue nggak bisa Sunda. Sundanya dikit-dikit. Almarhum memang orang Bandung kan. Gue Sundanya juga nggak terlalu yang kayak Sheila banget lah. Sheila tuh bener-bener bisa dialek Sunda banget lah sama nyokapnya tuh parah gitu. Terus di lokasi gitu kayak ngomong Sunda terus teriak-teriak gitu kayak. Gue sempet kayak itu agak aneh ya nih orang. Aneh. Justru itu yang menarik perhatian lo ya. Justru yang bikin wah ini beda nih perempuan nih cewek nih. Iya. Kalau ngomongin soal film, kan film-film yang ya kalau gue lihat kayak misalnya Menculik Miyabi komedi, Basah komedi, terus si Marmut Merah Jambu komedi. Iya. Cameo sih gue di sini. Iya. Kedepannya lo emang mau pengen main komedi atau ada
target sendiri gue main film yang seperti ini nih? Sebenarnya emang target gue untuk tahun ini adalah drama gitu. Drama Karena kan kemarin terakhir gue main drama di film Adriana. Itu emang drama serius ya, tentang sejarah Jakarta lah istilahnya. Gue disitu karakternya kayak asisten dosen yang emang harus look smart lah, kayak gitu-gitu kan. Pernah nggak misalnya lo dapet jadwal atau nggak dapet skrip, skenario gitu ya, tapi lo sama-sama ngeluangin waktu sama Sheila untuk diskusi gitu, ini gimana ya, enaknya tuh lo latihan-latihan lo jadi lawan main gue, lo jadi ini, jadi itu gitu kan? Ngobrol sih pernah, cuman nggak pernah sampai yang kayak gitu banget. Ngobrol sih pernah emang yang ini ya aku dapat skrip yang seperti ini gitu. Kadang dia juga seperti itu, gimana ya sebaiknya aku ngajak diskusi gitu ya. Iya, kalau misalnya dia lagi mau main film atau sinetron atau FTV, dia kayak aku diapain ya sebaiknya, rambutnya atau karakter aku kayak gimana ya gitu ya, saling sharing gitu. Oke, nah kalau misalnya emang udah sedekat itu sama Sheila, lo ini gak sih, maksudnya udah kenal sama keluarganya, atau dia kenal sama keluarga lo, atau jangan-jangan kedua keluarga udah ketemu menuju tuh lalu goncreng gitu? Udah sama-sama kenal aja sih keluarga. Oke. Maksudnya udah pernah ngobrol juga sama nyokapnya, sama bokapnya gitu. Nyokapnya dia juga udah sempat ngobrol sama nyokap gitu. Udah pernah ketemu? Udah ketemu. Wah, emang iya kan emang lokasi. Kalau di lokasi kan emang ketemu. Oh sempet gitu. Nyokap, maksudnya Saila sempat diantarin nyokapnya, gue juga sempat diantarin nyokap. Ya ngobrol gitu loh. Cuman kalau untuk yang kedepannya, ya kita masih sama-sama berkarya dulu sih. Udah berapa lama ya hubungannya pacaran? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Udah 2 tahun setengah. Oke, kalau ngomongin soal Sheila, seperti apa? Mungkin pemirsa pengen tahu juga nih, di mata lo Sheila tuh seperti apa sih? Yang gue bilang tadi sih ya, dia emang cuek banget. Maksudnya yang dari situlah terciptalah bumbu-bumbu yang membuat gue kayak ini orang beda. Terus kayak ngobrol juga enak gitu ya. Kita ngobrol berjam-jam aja tuh seru banget gitu. Serius loh. Meskipun ada pengulangan yang waktu itu kayak emang sebelumnya kita sempat obrolin, tapi pas diulang lagi jadi seru lagi sama dia gitu loh. Nyaman. Misalnya gini. Sheila ngajak lo jalan. Kita nonton yuk. Tapi anak-anak Brotherhood motor ajak jalan nih. Bro, touring. Kita riding aja dalam kota. Gimana? Kalau gue udah janjian duluan sih sama cewek gue, nggak mungkin gue tetap ke cewek gue. Oke. Kalau misalnya lo udah janjian riding, ya nggak enak gue janjian riding. Pasti riding gue. lo kasih pengertian. Lo kasih pengertian ke saya aja tuh. Iyalah. Tapi kalau dua-duanya belum bikin janji, mana yang lo pilih? Gimana tuh? Ngadepinnya gimana? Tergantung kondisi aja sih. Kalau misalnya emang dia bisa nunggu untuk gue jalan sebentar city ride, ya kenapa enggak, setelah itu baru ketemu. Asik, ngeliatnya gitu ya. Ya boleh dong, kan udah jadi pacar, harusnya pengertian ya nggak sih? Pengertian kok, pengertian. Iya. Dia katanya suka sama film India ya? Iya, dia. Karena gue mau menantang lo untuk sok-sok joget-joget ala-ala India gitu. Gimana, lo terima tantangannya nggak? Boleh deh. Ya oke. Mas, mohon doanya, mudah-mudahan ini nggak ada apa-apa. Gue berusaha untuk menangin diri gue. Kevin. Yap. Gue mau, ini mungkin pemirsa juga banyak yang masih ingat gitu cerita lo waktu kehilangan bokap almarhum. Itu tahun 2015 di bulan Desember ya. Kan sebenarnya belum lama dari 2016. Waktu itu meninggalnya beliau kecelakaan motor. Lo trauma gak sih? Sampai sekarang ini kan kayak waktu tuh cepat banget berjalan. Terus kayak dan udah gitu gue tunggal juga, gue anak tunggal itu juga. Kalau tinggal tuh gue selalu bertiga aja gitu emang. Gue emang tiap hari itu kalau ke lokasi syuting pasti yang nganterin, kalau nggak bokap ya nyokap, kalau nggak bokap nyokap. Gitu. Oke. Tapi yang paling sering itu bokap nganterin gue selalu ke lokasi syuting. Sampai sekarang pun kayak emang bener-bener masih bener-bener merasa tidak nyangka masih kehilangan. Dan ya nggak langsung gue sebagai anak cowok gue harus bisa menguatkan nyokap gue sendiri, sama-sama saling menguatkan lah.
Oke. Suka kangen gak sih sama bokap almarhum? Parah sih, gue setiap hari ini ya bisa dibilang setiap detik, setiap menit, setiap jam tuh gue pasti ada aja mikirinnya gitu. Di saat kondisi seperti apapun gitu, misalnya contohnya kayak iya dia masih belum banyak ngajarin gue soal mesin lah atau apa gitu yang emang gue nggak tahu, yang emang kerjaan bokap harusnya ini menjadi kerjaan gue gitu loh. Dan dari situ sih ya gue nangis gitu loh, maksud gue kayak gue sedih banget karena emang gue belum sempat diajarin apapun gitu. Ada nggak momen yang kadang-kadang bikin lo gue nggak ada lagi nih momen ini nih. Momen ini dulu ada waktu almarhum masih ada. Setiap pagi sih dia pasti minum jidat dulu. Itu setiap pagi dilakuin nih Pasti dari misalnya kecil. dari kecil kalau misalnya dia gue mau pergi gitu, misalnya mau ke lokasi atau mau kemana, dia pasti selalu minum jidat. Oke. Waktu kejadian, gue sempet ngikutin yang waktu kejadian kan sampai dibawa ke satu rumah sakit. Cuman ya penanganannya ya begitulah akhirnya dalam kondisi seperti dibawa lagi ke rumah sakit yang lain. Itu apa yang lo rasain nih? Gue kalau gue di posisi lo mungkin gue nggak tahu deh, merinding men. Iya. Apa yang lo rasain waktu itu ya? Maksudnya iya, jadi gimana ngadepinnya? kalau nyokap ini orangnya nggak panikan. Nyokap tuh orangnya nggak panikan. Kalau gue sangat panik. Gue sama seperti beliau gitu. Gue orangnya panikan. Apalagi ada kejadian seperti ini yang ya emang sih gue baru pulang dari lokasi syuting sebenarnya. Oh, waktu kejadian lo di lokasi? Itu mau ke sebuah acara, tapi tiba-tiba dengar kejadian seperti ini, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, dan gue sampai rumah sakit yang pertama, bokap udah yang emang udah kesakitan banget gitu. Udah luka-luka, ada yang robek beberapa di kepala juga kayak gitu loh. Kenapa bisa kayak gini gitu loh? Kenapa bisa kayak? Gue bener-bener kayak apa ya? Gue nggak tahu lagi sih. Dan gue bener-bener teriak-teriak sih kalau bisa dibilang di rumah sakit. Di rumah sakit jadi. Karena penanganannya sangat kurang. Jadi kita nunggu ambulans dari rumah sakit yang satunya lagi untuk ditangani. Di rumah sakit yang kedua itu pun alat bantu pernafasannya yang buat jantung itu ya, itu bukan yang dikejut, tapi dipompa mas. Dipompa gitu. Padahal bokap udah kesakitan banget, semuanya udah serba kesakitan. Dan hati-hati juga kalau misalnya panikan kayak gitu, udah gitu itu bisa jantung. Jadi jantung panik udah. Jadi seperti itu. Jadi di saat seperti itu lagi dibantu alat pernafasan itu, dokter ngasih resep untuk gue beli obatnya. Gitu. Gue keluar lah, nyokap masih di situ. Ada Sayla juga di situ. Gue beli keluar di depan rumah sakit, gak ada, habis obatnya di depan rumah sakit gak ada. Akhirnya gue agak keliling muter, agak lumayan jauh dari rumah sakit. Pas gue baru naruh resep, kamu kesini dulu, ditelepon namanya. Kamu kesini dulu, tolong, please, kamu kesini dulu. Obat belum di tangan tuh? Obat belum di tangan. Terus? Gak jadi mas, gue tarik lagi. Terus itu gue diantar sama satpam rumah sakit, dia bilang, mas, mohon doanya ya, mudah-mudahan ini gak ada apa-apa. Gue berusaha untuk menangin diri gue ya. Pas sampai sana udah dingin. Balik dulu. Wah, gue sebenarnya nggak mau ngungkit ini sih kejadian lagi. So sorry about it. Sebagai anak yang ya sama bokap gitu ya, bokap kan pasti selalu menanamkan pesan. Tapi pasti ada nilai atau pesan yang selalu diingat, ya nggak sih, yang lo jalanin? Banyak banget sih pesan yang gue dapat. Apa gitu? Khususnya di dunia seperti ini, di dunia entertainment kayak gini. Karena dari dulu emang bokap support banget sih. Dari dulu emang bokap tuh pengen banget untuk gue tuh bisa bermain. Ya acting lah segala macam. Banyak banget pesan yang gue dapet ya, contohnya kayak sukses-suksesnya lo nanti lo nggak akan, jangan sampai sombong, yang kayak gitu lo jangan, lo tetap down to earth, lo tetap setia sama fans lo. Tanpa fans lo nothing, from zero to hero lah. Gue bukan tipikal yang emang tiba-tiba langsung satu sinetron terus meledak, itu enggak. Gue nggak kayak gitu. Gue emang dari awal, dari bener-bener figuran gue yang dibayar 25.000 yang kayak gitu-gitu tuh gue udah itu lo alamin tuh ya. Dan almarhum bokap nemenin tuh, momen itu. Almarhum selalu nemenin gue. Iya. Dan kelihatan sosoknya Kevin Julio sekarang seperti apa. Ya ini pasti nggak terlepas juga dari didikan almarhum bokap dan juga bokap nyokap. Dan nyokap ya.
mereka selalu ngajarin yang terbaik banget ya. Pasti. Apalagi gila cuma satu, Jack. Enggak. Gue bisa dibilang sih ketayangan. Oke. Gitu. Kalau bicara soal peninggalan bokap, tadi kan lo sempat cerita bahwa motor yang lo sayang itu memang itu hadiah dari bokap yang sampai sekarang lo jaga banget, dan memang nggak lama dari pemberian bokap itu kejadian bokap meninggalkan kita semua. Tapi selain itu ada nggak barang peninggalan bokap yang masih lo simpan? Motor aja sih sebenarnya. Dia belum lihat motor itu. Iya. Parah ya, gue setiap kendaraan motor ini tuh kayak bisa dibilang kalau lagi sendiri nangis gue. Serius lo? Dalam helm itu? Iya. Pernah gue. Sering banget malah. Motor itu ya, hanya motor itu sih. Men, gue mau nanya deh. Ya. Waktu itu kan kejadiannya adalah ada orang yang nabrak, ya sempet lari, tapi akhirnya ya warga berhasil nangkep lah ya. Masih ada nggak sih sisa dendam atau marah sama orang-orang yang menurut gue ini gara-gara dia nih? Awal pasti. Ya gue nggak bisa nutupin itu sih. Ya? Sesuai ajaran agama gue aja sih. Ya bukan asal suci atau gimana, cuman yang pastinya Tuhan gue sendiri mengampuni umat yang berdosa gitu. Jadi kita mutusin bahwa gue sama nyokap, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bisa aja kasus itu diperpanjang, segala macamnya. Tapi lo milih untuk enggak? Gue mau nonton. Gue sesuai hukum aja. Oke, jadi nggak ada dendam sama sekali ya? Gokil, aduh. Oke. Mungkin banyak yang nggak nyangka Kevin Julio gila ternyata bisa menghadapi satu persoalan atau situasi seperti ini dengan caranya yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Abis ini masih banyak obrolan bareng sama Kevin Julio, makanya jangan kemana-mana. Tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Tapi tanggapan beliau soal Sheila? Iya mah. Aduh, bentaran lagi udah. Ini lagi motek. Kan ini nanti aku jemput. Ya, aku jemput bentaran lagi. Ini dimatiin sih. Telepon Sheila. Nyokap. Oh, yang benar. Dijemput. Manja gitu gue. Emang gue manja banget sama nyokap. Pasti gak nyokap. Manja ya. Tinggal sama nyokap juga kan. Iya. Kita ngobrol lagi. Ya, gue lain dulu bentar aja nih. Iya. Biar nyokap gak ini. Gitu. Tapi emang gimana ya hubungan lo sama nyokap tuh karena emang tinggal berdua, jadi memang ya lo cukup manja sama nyokap ya? Iya, dari dulu sih. Dalam hal apa tuh misalnya? Dari dulu sih, maksudnya pas ya masih ada almarhum pun gue manja banget sih sama nyokap. Sekarang nggak pernah manja ya? Enggak sih. Lo kata anak mau tetap punya nyokap. Suka ini nggak sih ngobrol-ngobrol atau diskusi apapun itu sama nyokap? Gue pasti curhat apapun. Gue curhat apapun sih soal kayak sama nyokap bokap sih selalu. Ya gue mau harus curhat kemana lagi gitu. Iya. Pasti cerita apapun yang gue alamin pasti gue ceritain sih. Oke. Gitu. Kalau misalnya nih lo mau berangkat syuting gitu ya, biasanya suka ngasih pesan gitu aja. Kamu ini ya, jangan lupa makan. Ada nyokap? Parah. Apa biasa pesannya? Nyokap parah. Biasa pesannya apa? Kalau makan udah biasa ya. Ini kayak ini nih baju. Kaos kamu harus bawa banyak kaos ya. Kalau kamu keringetan dikit ganti. Oh, iya. Kamu. Makasih Wah, Mbak. makasih. Wah, enak ini banget ini. Spesial di Pak itu ada rinder bulas. Wow. Wah, ini gede banget. Apa ini? Jumbo. Apa biasa pesennya apa lagi? Soal kostum sampai di sedetail itu, diingetin baju ini, baju itu. Keringetan dikit ganti, nanti kamu masuk angin. Pak, kan anak motor, Pak. Nah, kalau gue lagi motor hujan-hujanan, gue gak akan ngomong sama nyokap. Selesai udah hidup gue deh. Oke, kalau untuk urusan hubungan asmara lo dengan Sheila atau dulu sama teman-teman lo, nyokap termasuk ini nggak yang protektif atau justru cenderung protektif gitu? Nggak sama sekali. Bokap nyokap nggak sama sekali kayak gitu sih. Untuk gue pacaran gitu, lo boleh pacaran sama siapa aja, asal nggak sama laki dan asal bertanggung jawab.
Penting sih itu. Tapi tanggapan beliau soal Sheila gimana? Nyokap tuh orangnya gimana ya? Ya maksudnya mereka berdua tuh kayak kalau emang udah sayang, anaknya sayang udah. Lu jalanin, tinggal lu nya gimana ke depannya. Gue nggak mau ikut campur. Yang penting lu bertanggung jawab itu aja. Oh iya, terima kasih Mbak. Wah ini kita nggak berhenti dikirimin makanan minuman nih. Makasih loh Mbak. Gokil. Sejan, Siapa yang bayar nih kita? Mbak MBR siapa nanti? Ada pesan nggak? Pesan dari nyokap gitu misalnya lo? Oh yang pasti ini ya. Nggak boleh ya ketemu sama ini. Drugs. Drugs nggak? Jangan sampai lah. Iya Jangan sampai. Oke. Itu udah pasti. Paling penting. Oke. Tadi lo sempat cerita nyokap sosoknya kurang lebih tomboy juga gitu ya, karena Aries ya. Tapi di mata lo sendiri lengkapnya seperti apa sosok nyokap? Beliau yang lahirin gue dengan susah payah ya. Terus kayak emang tiap harinya pasti penuh penuh rasa cinta ya. Gue nggak tahu lagi, gue nggak bisa ngungkapin apa-apa. Dan terkadang ya namanya apa ya, gue bukan nyalain anak muda, tapi pasti ada momen-momen dimana kadang kalau misalnya ditemenin sama nyokap terus tambah risih kayak gitu-gitu. Bukan tambah risih, misalnya emang risih kayak, "Ma, aku butuh waktu sebentar seperti ini, mama nggak usah ikut." Gue harus bisa nyesuaiin itu. Dan nyokap orangnya nyantai banget. Ya di saat gue lagi risih kayak gitu, justru gue yang jadi kayak lagi berdoa, gue nangis sendiri gitu, kayak aduh gue gak enak banget tadi sama nyokap. Aduh kadang-kadang suka ngelawan atau gimana, kayak keras gitu. Gue Jadi mikir ya kalau Jadi misalnya lo mikir. mau ngapa-ngapain takut nyakitin nyokap gitu ya. nyokap tuh sama baiknya sih kayak bokap. Iya. Gak tau lah, mereka orang tua yang hebat banget sih buat gue. Ben, gue mau nunjukin 3 foto lo. Oke siap. 3 foto ini adalah, gue nggak tahu lo umur berapa, tapi mungkin lo bisa ngejelasin ini foto kapan diambilnya, terus ya momennya seperti apa gitu ya. Dan ini umur berapa? Gila. Ini umur berapa ya? Kayak marut ya. Iya makin parah. Aduh itu gue kelas Ini kelas berapa, 1 SMP-an lah. Ini di mana ya? Ini tentu gue lagi syuting sinetron apa ya? Ada dulu sinetron Candy judulnya kalau nggak salah. Ini kayak di crop gitu, sebelahnya ada orangnya deh kayaknya. Siapa? Sama nggak siapa tahu. waktu itu? Nggak tahu, kayak ada fans atau apa kayak gitu. Oh. Masih. Ada lagi. Ya jangan. Ini lo kan, Ben? Kelas berapa nih? Sama. Kayaknya di sinetron yang sama. Di sinetron itu juga ya? Sama. Oke. Sama rambutnya sama juga kan waktu itu. Nah, ini model rambutnya agak beda nih. Mana? Ini pecah sih. Lu pernah lihat ini nggak sih curut kejebur got gitu? Enggak, gue pernah ngeliat Tomingsa kayaknya. Ada nggak sih tapi kalau di sini lo mau nyampein sesuatu ke nyokap, kira-kira apa? Yang pasti untuk nyokap gue sih semoga bisa tambah kuat aja sih yang ngadepin semuanya, masalah kedepannya apa segala macam. Mudah-mudahan dalam nama Tuhan, saya gue bisa menggantikan bokap lah istilahnya, bisa yang ngejagain dan lebih ngejagain lagi, bisa ngebahagiain lagi gitu loh. Karena kan emang sekarang kita tinggal berdua aja gitu loh, ya kan. Pokoknya apapun mudah-mudahan bisa dikasih yang terbaik sama yang di atas itu aja sih. Amin. Amin. Oke, Thank kita you. makan dulu. Siap. Kita icip dulu. Jangan kemana-mana, tetap diobrol-obrol, nggak asal ngobrol. Teman-teman. Tapi Vin, Ya. kalau ngomongin soal pengaruh fans, Oke. seberapa besar pengaruh fans buat lo? Ada nggak mungkin ya yang mungkin pengaruhi gaya lo pakaian atau enggak gaya lo dalam berkarya? Atau apa itu? Ya kalau di dunia seperti ini ya gue udah berkarya bisa dibilang masih 9 tahun lah ya. Gue udah masuk 9 tahun dari dulu tuh Udah gue lama, emang men. pasti fans sih. Pasti gue nggak bisa hilang yang namanya fans. Maksud gue dari dulu pun almarhum juga bilang sama gue bahwa lo harus seperti ini sama fans, lo harus nge-treat mereka dengan baik meskipun ada yang addicted banget, cuman jangan sampai
lu tuh kehilangan mereka gitu. Mereka soalnya yang support lu dari awal banget gitu loh. Jadi emang sampai sekarang pun ada nama fans club gua, Kevin Julio Official. Kevin Julio Official. Official atau nggak Kejul Office. Oke. Tapi lo termasuk cukup ini nggak sih menggunakan sosial media untuk lo berhubungan? Banget. Gimana seberapa sering dan biasanya untuk apa? Pastinya kalau misalnya ya lagi ada acara, lagi ada event atau emang misalnya lagi kayak misalnya ada film gue tayang kemarin, terus gimana komennya, terus gue minta komen sama mereka, terus gue bales. Gitu aja sih. Oke. Nah, yang namanya di sosial media kan itu public domain ya. Artinya kan semua orang bisa ngasih komplimen ataupun komplain. Nah, pernah ada nggak sih yang komplain gitu? Parah. Serius loh? Banyak. Yang bully itu banyak. Serius? Banyak Soal kasar-kasar. apa, men? Soal ya apa ya, pernah ngebully cewek gue juga ada. Oke. Pasangan gue di sinetron juga pernah dibully, guanya juga pernah dibully. Kayak gitu-gitu sih yang mungkin emang ada waktunya seperti itu emang yang orang teman-teman fans ini terlalu addicted, jadinya kayak kalau nggak kesampean, nggak dibales malah mengeluarkan kata-kata kasar kayak gitu. Cuman gue sendiri sih nanggepinnya bukan yang gue komen balik apaan lo kayak gini, nggak kayak gitu, tapi gue tetap kayak yang menerima komen dari mereka, yang memotivasi gue aja sih sebenarnya itu. Pernah ngeladenin atau nanggepin hater? Enggak, gue nggak sempet yang bener-bener. Cuman pernah gue ngebalas beberapa komen gitu yang kenapa kasar banget, sempet yang kayak gitu, sempet. Tapi nggak yang sering banget. Itu mungkin di saat gue lagi kondisi gue lagi nggak enak, nah gue baca komen itu gitu loh, jadi gue bales tuh komen yang kayak kenapa sih lo harus kayak gini gitu. Gue pengen dengar cerita lo atau mungkin pesan lo semua buat fans yang ada di sana. Tapi mungkin nggak cuman lovers aja nih, haters juga gitu. Oke. Ya. Apa yang lo mau sampein buat para fans Kevin Julio atau Keju Lovers? Keju Lovers. Oke, untuk buat teman-teman semua fans gue, Kevin Julio Lovers, Kevin Julio Official, seluruh Indonesia maupun yang di luar juga ada. Semoga masih support gue sampai sekarang. Amin. Apapun yang gue raih, apapun karya yang gue jalanin, tetap kalian support gue apa adanya. Nah, dan untuk teman-teman haters juga pun gue nggak pernah benci yang sama kalian sama sekali, itu gue nggak pernah benci sama sekalian. Yang jelas komen dari kalian justru itu malah memotivasi gue. Tapi kalau yang kasarnya enggak ya. Mudah-mudahan ya bisa lebih disaring lagi lah untuk kata-katanya. Tapi fans dan haters gue tetap sayang sama kalian semua. Wah, gila. Untung Kevin yang ngomong, kalau gue haters, kalau tahu ya. Sikap loh. Oke, ini permainan berikut adalah follow atau unfollow. Sama kayak di sosial media sebenarnya. Gue akan nunjukin lo satu foto, terserah lo mau follow atau unfollow. Oke, nanti ya kenapa lo follow, kenapa unfollow. Oke, yang pertama. Follow atau unfollow? Ini udah di follow dari dulu sih. Oh gitu. Udah. Masih follow kan? Masih follow. Oke. Udah teman loh. Teman banget ya. Awas lo ya. Awas lo ya. Teman Ini banget. Teman. Tapi nggak ada yang jealous kan gara-gara lo masih follow sama dia? Ya, ada sekarang. Berikutnya. Ya. Follow dong, udah di follow nih. Udah di follow? Partner kerja nih. Oh, ini partner kerja. Partner kerja. Jessica Mila. Oke, Udah follow. Orangnya? Ini kan pasangan gue di ganteng-ganteng apa tadi bilang? Ganteng-ganteng tetangga. Ganteng-ganteng tetangga, itu dia. Oke. Masih suka berhubungan walaupun udah selesai. Dari kemarin gue film sempat sama dia lagi soalnya. Oh gitu. Kayak gitu. Seru orangnya. Seru. Oke. Jessica Mila. Lagi. Follow atau unfollow? Parah. Gila ini orangnya parah. Parah. Bongkar semua. Ini mah teman gue dari dulu juga. Temen apa? Temen curhat. Bukan. Dulu ada sinetron juga. Oh. Terus sampai satu judul. Satu judul. Terus?
Sempet Udah di follow ini mas juga. udah di follow, masih follow. Maksudnya follow Instagramnya kan? Iya. Ya. Masih lah. Twitter. Twitter nggak tahu gue, lupa. Oh. Tapi kalau Instagram ya, gue masih. Tetangga gue juga Dekat rumah. deket rumah. Oh gitu. 5 langkah dari rumah. Serius? Sumpah. Wah kalau waktu pacaran, waktu pacaran. Oke. Sat, gue mau nanya doang nih. Ini temen lo kan. Sat. Wih, gila ya teman gue nih. Di geteng-geteng tetangga itu. Yoi, Orangnya kayak gimana sih? asik dia. Dia anak muda sesuatu gitu gue. Iya. Dia adik gue sih bisa dibilang sih. Dia kan nama Prilly kan biasanya pasangannya. Ah, oke. Dia apa ya? Untuk berkarya tuh dia ada niat banget sih. Terutama dia di musik juga. Tahu musik. Dia juga, musik soalnya dia ngeband gitar, juga ya. dia ngeband kan. Oke, dia keren. Ada rencana untuk maksudnya ngeband juga kayak dia nggak sih? Gua dari dulu sih emang pingin banget ngeband, Mau. tapi belum ada kesananya. Belum ada kesempatan. Mudah-mudahan lah nanti ke depan. Ya udah. Oke. Kevin Julio, thank you so much. Terima kasih banyak. Sukses untuk semua karir. Amin. Salam buat Sheila. Siap. Salam juga buat nyokap, sesuatu yang luar biasa. Si. Dan sama-sama kita doain bokap di alam sana. Siap, thank you banget. Dan Sukses juga ini acara ini keren banget. thank you bro. Acara keren. Ya, kita pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Obrol-Obrol Gak Asal Ngobrol.